Selamat pagi semuanya. Saya Sarah Nehemia Silomdi dengan NIM channel 18029 akan mempresentasikan hasil makalah saya akuntansi perpajakan dengan judul Aspek Fiskal dari Aset Lancar berupa Piutang Usaha dan Persediaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah. Dalam penerapannya, badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong PPN. Undang-undang yang mengatur PPN, terdapat 3 perubahan undang-undang PPN di Indonesia. Adapun perubahan yang terjadi disebabkan oleh adanya penggantian model pemungutan pajak dan peraturan perundang-undangan agar bisa lebih sederhana dan adil untuk masyarakat. Berikut adalah perubahan undang-undang PPN di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Dasar pengenakan pajak PPN. Untuk menghitung pajak pertambahan nilai atau PPN atau pajak pertambahan nilai digunakan nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak atau DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP sendiri terdiri dari 5. Yang pertama, ada harga jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Yang kedua, ada penggantian. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang ketiga, ada nilai impor. Nilai impor adalah uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan biaya masuk ditambah pemungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabaian dan cukai untuk impor barang kena pajak. Dan yang keempat, ada nilai ekspor. Nilai ekspor adalah uang atau biaya yang diminta oleh eksportif. Dan yang kelima adalah nilai lain. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba atau rugi komersial. Yang kedua, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara. Dan yang keempat ialah syarat sebagaimana dimaksud berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil. Ketentuan perpajakan atas piutang tak tertagih. Adapun persyaratan atau requirement yang ditetapkan di dalam ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai pendapatan bagi debitur terkait di tahun yang sama. Yang kedua, wajib pajak atau wajib menyerahkan daftar piutang tak tertagih kepada Dirjen Pajak yang memuat identitas lengkap debitur yang utangnya dibebaskan, meliputi nama, NPWP, alamat, dan jumlah piutang yang tidak dapat lagi ditagih. Dan yang ketiga, telah diajukan ke instansi pemerintah yang menangani penghapusan atau pembebasan utang antara wajib pajak dengan debitur yang bersangkutan. Atau yang keempat, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus yang meliputi koran, majalah, atau media massa cetak skala nasional, atau publikasi umum atau himpunan bank milik negara atau hembara. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Metode pencatatan. Untuk melakukan pengolahan tersebut, dibutuhkan metode pencatatan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis. Setidaknya, terdapat 2 metode yang paling sering digunakan, yaitu metode perpetual dan metode periodik.
Perlakuan pajak pada persediaan. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung HPP hanya boleh dilakukan melalui dua cara. Menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang PH Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 6, yaitu metode rata-rata atau average atau metode pendahuluan persediaan yang dibuat pertama atau FIFO. Rintangan perdagangan internasional. Pajak adalah biaya yang dibebankan oleh pemerintah untuk barang-barang yang memasuki pembatasan wilayahnya. Pada umumnya, pajak akan meningkatkan tekanan inflasi, hak istimewa akan hubungan khusus, pengawasan pemerintah. Baiklah, terima kasih.